sini saya akan menjelaskan mengenai perputaran ekonomi di Indonesia. Kita ada 4 pilar, yaitu yang pertama ada BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Cara kerjanya adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Mereka mengolah sektor penting yang dibutuhkan oleh banyak orang, jadi lebih berfokus pada layanan publik seperti kereta api, bank, lalu juga kelistrikan. Lalu banknya itu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, seperti itu. Tujuannya untuk melayani masyarakat sekaligus memberi pemasukan buat negara, seperti itu. Lalu yang kedua ada BUMS atau badan milik swasta. Cara kerjanya murni mencari keuntungan karena bersaing. Mereka ini cepat banget bikin inovasi teknologi yang kita pakai sehari-hari. Contohnya seperti Gojek, Tokopedia, ataupun Telkomsel. Lalu yang ketiga ada koperasi, yang ini sedikit berbeda dengan dua di atas tadi. Kalau koperasi itu memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong, seperti itu. Jadi mereka adalah tempat simpan pinjam yang dimana pinjamannya sendiri itu bisa digunakan untuk para usaha kecil di daerah masyarakat bawah gitu. Lalu next ada UMKM, ini yang terpenting ya teman-teman, yang dimana cara kerjanya itu sangat lincah dan mandiri. Yang faktanya usaha kecil seperti itu bahkan menyumbang 97 tenaga kerja. Yang sekarang mereka itu pintar sekali memanfaatkan teknologi seperti kayak memakai TikTok Live, Nice. lalu juga memakai Shopee Live, lalu juga memanfaatkan e-commerce lainnya, seperti itu. Keempat aspek tersebut itu saling berhubungan, yang dimana mereka tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluang dan juga tantangan usaha kecil. Nah, usaha kecil memiliki peluang yang besar di era digital saat ini. Salah satu peluangnya yaitu melalui media sosial dan e-commerce, produk menjadi lebih mudah untuk dipasarkan dan jangkauannya lebih luas, mulai dari luar daerah maupun luar negeri. Kemudian, ekonomi kreatif dan juga ekonomi hijau maupun biru ikut membuka kesempatan untuk usaha baru. Namun, usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dengan produk luar negeri, standar kualitas internasional yang tinggi, dan juga keterbatasan teknologi dan inovasi. Selanjutnya, dampak positif dan negatif kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah membantu usaha kecil melalui bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan juga pembinaan usaha. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, bantuan yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan, bahkan dapat membuat pelaku usaha menjadi ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Ekonomi tidak hanya membahas tentang uang saja. Ada beberapa jenis ekonomi yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah di ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas perekonomian secara keseluruhan, baik dari lingkup nasional maupun dari global. Fokus utamanya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan juga pendapatan nasional. Melalui ekonomi makro, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi negara, mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, dan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Dengan kata lain, ekonomi makro berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan suatu negara. Yang kedua ada di ekonomi mikro. Biasanya di kalangan masyarakat muncul benar pertanyaan, mengapa sih harga cabai bisa naik? Mengapa suatu produk lebih laku dibanding produk yang lainnya? Jawabannya dapat kita temukan dalam ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi sehari-hari. Ruang lingkupnya mencakup permintaan dan penawaran, harga pasar, perilaku konsumen dan produsen, serta struktur pasar. Melalui ekonomi mikro, kita dapat memahami bagaimana harga terbentuk dan bagaimana pelaku ekonomi menentukan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh keuntungan.
Selain itu, ekonomi mikro juga membantu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang bertumpu pada ide, kreativitas, dan juga inovasi manusia. Nice. Berbagai sektor yang termasuk di dalamnya yaitu ada di desain grafis, kuliner, film dan musik, fashion, hingga konten digital. Di era digital saat ini, ekonomi kreatif berkembang semakin pesat dan menjadi salah satu penggerak perekonomian yang sangat tinggi. Selain membuka lapangan kerja baru, ekonomi kreatif juga meningkatkan nilai tambah produk lokal serta mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan juga berjiwa wirausaha. Tapi pertumbuhan ekonomi tadi bakal percuma kalau alam kita hancur. Mari kita lihat kenyataannya sekarang gitu. Masih banyak banget perusahaan nakal yang cuma pura-pura ramah lingkungan, padahal aslinya mereka merusak. Pemerintah bahkan mencatat ada ribuan perusahaan yang rapornya merah karena mereka merusak alam. Kaswari Unggul, lalu ada PT Rambang Agrojaya yang dimana mereka itu memiliki rapor merah karena mereka merusak lingkungan. Nah, disinilah pentingnya ekonomi biru untuk wilayah laut, lalu juga ekonomi hijau untuk wilayah daratan. Aturan mainnya di Indonesia itu wajib lewat izin yang namanya AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Melalui AMDAL ini, sebuah usaha harus melewati 3 tahapan wajib. Yang pertama, sebelum membuka perusahaan tersebut, wajib diteliti dulu secara ilmiah proyek tidak boleh jalan kalau terbukti akan merusak lingkungan di sekitar atau ekosistem di sekitar. Lalu yang kedua, itu ketika beroperasi, yang dimana perusahaan wajib memakai energi bersih. Lalu limbahnya tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi limbah itu keluar harus dalam keadaan bersih dan tidak boleh menimbulkan banyak polusi. Lalu yang ketiga yaitu setelah selesai usaha atau pasca usaha tersebut tutup, yaitu dimana mereka harus mengembalikan ekosistem atau lingkungan yang mereka dulu sebelumnya pakai. Jadi kalau dulunya hutan, itu harus dikembalikan menjadi hutan lagi untuk mengembalikan ekosistem di lingkungan tersebut. Nice. Oke, jadi seperti itu syarat dari AMDAL tersebut. Nah, jadi perusahaan bisa mendapatkan label AMDAL, jadi izin membuka usaha jika sudah melewati hal-hal tersebut. Seperti itu. Lanjut, yaitu saya akan memberikan salah satu contoh nih perusahaan yang sudah taat aturan, yaitu salah satunya itu PT Sudah Muncul atau produknya yang sering kita kenal yaitu adalah tolak angin. Nah, di sana mereka itu limbah jamunya atau ampas jamunya itu dijadikan energi yang ramah lingkungan. Seperti itu. Oleh karena itu dari pihak pemerintah mengapresiasi dengan memberikan penghargaan kepada PT Sudah Muncul. Lalu ada juga beberapa kasus yang terbaru yaitu mengenai PT yang saya sebutkan tadi. Ternyata mereka merusak lingkungan dan kabur begitu saja. Akhirnya oleh pemerintah langsung disidak dan mereka dijatuhi denda sekitar 721 miliar rupiah demi mengembalikan ekosistem yang sudah mereka rusak. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah pihak yang mengatur kegiatan ekonomi dan masyarakat seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan. Lembaga ekonomi berperan dalam distribusi barang dan jasa, membuka lapangan pekerjaan, dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Dan selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, pendapatan meningkat, dan roda perekonomian terus berjalan. Dari pembahasan yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro, mikro, kreatif, hijau, dan juga biru memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, namun kelimanya saling melengkapi untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik.
Dengan pengelolaan ekonomi yang tepat, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, memahami ekonomi bukan hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan juga berkelanjutan.